Andi Aziz merupakan sosok utama penggerak pemberontakan ini. Andi Aziz memiliki nama lengkap Andi Abdul Aziz. Ia lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ia dibawa ke Belanda oleh pensiunan asisten residen bangsa Belanda. Pada tahun 1935, Andi masuk ke Lager School dan lulus dari sekolah tersebut tahun 1938. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kemudian meneruskan perjalanan ke Legium sampai tahun 1944. Andi sangat ingin memasuki sekolah kemiliteran di Belanda untuk mewujudkan keinginannya menjadi seorang prajurit. Namun, niatan tersebut kandas karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Andi akhirnya memutuskan untuk masuk ke Koninklijke Leger. Ia ditugaskan untuk masuk ke dalam tim pasukan bawah tanah yang bertugas melawan tentara penduduk Jerman. Ia kemudian dipindahkan ke garis belakang pertahanan Jerman dengan tujuan untuk melumpuhkan pertahanan Jerman dari dalam. Semakin sempitnya kedudukan sekutu di Eropa, maka Andi Aziz pun secara diam-diam bersama para kelompoknya menyerang ke daratan Inggris. Daerah daratan Inggris tersebut adalah sebuah daerah yang paling aman dari serangan tentara Jerman. Walaupun pada tahun 1944 daerah tersebut sering dibom oleh pasukan tentara Jerman, Andi Aziz di daratan Inggris mengikuti latihan pasukan komando yang bertempat di sebuah kamp sekitar 70 km di luar kota London. Setelah berlatih dalam waktu yang lama di kamp tersebut, Andi Aziz akhirnya lulus dari latihan komando tersebut dengan pujian sebagai seorang prajurit komando. Pada tahun 1945, Andi Aziz mengikuti pendidikan sekolah calon bintara di negara Inggris dan akhirnya ia menjadi sersan kadet. Pada Agustus 1945, Andi Aziz ditempatkan dalam sebuah komando perang sekutu di India. Kemudian berpindah-pindah di Colombo dan tempat singgah terakhirnya adalah di Kalkutta. Andi Aziz, sama seperti Halim Perdana Kusuma, adalah juga seorang warga negara Indonesia yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua di front barat Eropa. Pasca Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu, Andi Aziz diperbolehkan untuk memilih tugas dan mempertimbangkan apakah akan masuk ke dalam satuan sekutu yang akan bertugas di Jepang atau memilih untuk masuk ke dalam kelompok yang akan ditugaskan di gugus selatan negara Indonesia. Namun, karena sudah 11 tahun ia tidak berjumpa dengan orang tuanya di Sulawesi Selatan, maka ia memutuskan untuk ikut satuan yang bertugas di gugus selatan Indonesia. Ia berharap bisa bersatu kembali bersama orang tuanya di Makassar. Setelah itu, dia sempat menjabat sebagai komandan regu dan ditugaskan di Cilinding pada tahun 1947. Ia mendapatkan cuti panjang ke Makassar dan mengakhiri dinas militer. Ia sempat berganti-ganti jabatan hingga akhirnya Andi Aziz dinaikkan pangkatnya menjadi seorang kapten dan tetap memegang kendali kompi yang dipimpinnya di dalam barisan TNI. Latar belakang pemberontakan yang dilakukan di Makassar pada 1950 oleh Andi Aziz dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kegaduhan tersebut terjadi karena adanya unjuk rasa yang dilakukan kelompok anti-federal yang mendesak ke negara Indonesia Timur untuk bergabung dengan Indonesia secepat mungkin. Di lain sisi, adanya permasalahan yang timbul dari kelompok pembentuk negara federal semakin membuat kondisi makin gaduh dan tegang. Kemudian pada 5 April 1950, pemerintah menugaskan 1 batalion TNI dari Jawa di bawah komando Mayor Hein Victor Worang untuk menjaga keamanan di sana. Masyarakat pendukung federal menganggap bahwa kedatangan pasukan tersebut sebagai ancaman bagi mereka. Selanjutnya, para pendukung federal bergabung
lalu membentuk pasukan bebas dengan Kapten Andi Aziz sebagai pemimpinnya. Andi Aziz beranggapan bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Namun, kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan, yaitu Pasukan Bebas, di bawah komando Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah tanggung jawabnya. Tujuan pemberontakan Andi Aziz secara umum adalah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Andi Aziz tidak hanya bergerak sendiri. Tokoh pemberontakan Andi Aziz lainnya adalah Sultan Hamid II dan Belanda. Namun, dalam waktu singkat dapat ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz pun kemudian ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Setelah pengusutan, pemberontakan ini ternyata didalangi oleh Dr. Soumokil. Faktor-faktor terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Pertama, karena adanya perbedaan pendapat tentang pembauran negara bagian Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pihak yang bersikukuh agar NIT tetap ada dan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Sedangkan pihak lainnya menginginkan agar NIT menjadi bagian negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Kedua, karena adanya kecurigaan yang muncul di kalangan bekas tentara KNIL yang dialihkan ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau TNI. Para anggota KNIL berpendapat bahwa mereka akan dianaktirikan oleh pemerintah dan dengan TNI ada kecanggungan karena dulunya mereka adalah musuh perang. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan itu terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT agar bergabung dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengirimkan 1 batalion TNI dari Jawa. Selanjutnya, kelompok pro-federal ini bergabung dan membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Dan pemberontakan ini terjadi pada 5 April 1950. Adapun beberapa tokoh-tokoh yang terlibat seperti Dr. Soumokil, Alex Kawilarang, Mayor Hafeworang, Sukawati, dan Letkol Aje Mokoginta. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerbu markas milik TNI yang ada di Makassar, dan mereka berhasil mengambil alih bahkan menyandera Letkol Mokoginta. Hal tersebut membuat Perdana Menteri NIT yaitu Insinyur PD Diapri mengundurkan diri karena menolak dengan apa yang telah dilakukan Andi Aziz. Dan Insinyur Putuhena yang pro-RI menggantikannya. Pada 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Pada 8 April 1950, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan ultimatum. Ultimatum tersebut memerintahkan Andi Aziz melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo waktu 4 kali 24 jam. Selain itu, Andi Aziz juga diperintahkan untuk menarik pasukannya dan menyerahkan semua senjata serta membebaskan tawanan. Namun, batas waktu ultimatum tidak dipenuhi. Pemerintah pun mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.
Seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran pada tanggal 26 April 1950. Markas Staf Brigade 10 Garuda Makassar dikepung oleh pengikut Andi Aziz secara tiba-tiba pada tanggal 5 Agustus 1950. Akan tetapi, mereka berhasil dipukul mundur pihak TNI. Peristiwa pengepungan ini dikenal dengan peristiwa 5 Agustus 1950. Setelah pertempuran selama 2 hari, pasukan pendukung gerakan Andi Aziz yakni Kenil atau KL meminta berunding. Kesepakatan antara Kolonel Kawilarang dari pihak TNI dan Mayor Jenderal Sevler dari Kenil pada tanggal 8 Agustus 1950. Bentrok pasukan KL KNIL. Pada 26 April 1950, di bawah pimpinan AE Kawilarang, pasukan APRIS berhasil mendarat di Sulawesi Selatan dengan tujuan mewujudkan perkembangan nasionalisme Indonesia. Tapi sayang, keamanan di Sulawesi Selatan berlangsung singkat sebab hadirnya pasukan KL KNIL yang sedang menanti perpindahan pasukan ekspedisi keluar dari Makassar. Pasukan KL KNIL kemudian menghasut dan menyulut emosi yang menyebabkan perselisihan antara KL KNIL dan APRIS. Pada 5 Agustus 1950, peperangan antara pasukan APRIS dan KL KNIL berkobar. Ketika itu, kota Makassar sedang dalam kondisi menegangkan akibat terjadinya perang antara KL KNIL dan APRIS. Dalam pertempuran tersebut, pasukan APRIS menang dan membuat strategi blokade pada tentara KNIL. Pada 8 Agustus 1950, pihak KL KNIL meminta dilakukan perundingan akibat mereka menyadari bahwa posisinya sudah terdesak. Akhirnya, terjadi perundingan tentara Kolonel AE Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Skevelar dari pihak KL KNIL. Sebagai hasilnya, mereka setuju untuk mengakhiri gencatan senjata yang menyebabkan kekacauan di Makassar. Dan pasukan KNIL dalam waktu 2 hari harus angkat kaki dari Makassar. Akhirnya, pemimpin pemberontakan yaitu Andi Aziz dapat ditangkap dan diadili oleh Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya adalah dampak dan hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz. Dampak: meskipun pasukan pemberontak di bawah pimpinan Andi Aziz berhasil ditaklukkan, tetapi pasukan tersebut sempat berhasil menguasai markas Tentara Nasional Indonesia yang berlokasi di Makassar. Letkol Mokoginta bahkan berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. IRPD Diapri atau Perdana Menteri Negara Indonesia Timur atau NIT mengundurkan diri karena tidak menyetujui pemberontakan yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz. Ia digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro-Republik Indonesia. Sukawati yang pada saat itu menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI pada tanggal 21 April 1950. Selanjutnya, hikmah. Kapten Andi Aziz adalah seorang pemberontak yang tidak pernah melukai dan membunuh orang demi kepentingan pribadi. Ia hanya korban propaganda Belanda yang tertutup matanya terhadap dunia politik. Sebenarnya, ia adalah seorang militer sejati yang saat itu hanya ingin berusaha melindungi integritas kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam kesehariannya, masyarakat suku Bugis Makassar yang bermukim di Tanjung Priok, Jakarta, cukup memandang dan menghargai Andi Aziz. Ia dianggap sebagai salah satu ketua yang sering diminta memberikan nasihat agar mereka tetap hidup rukun dan sejahtera. Selain itu, ia dikenal bermurah hati dan suka menolong.
Ia selalu berpesan pada anak angkatnya bahwa siapapun boleh dibawa masuk ke dalam rumahnya kecuali 3 jenis manusia, yaitu pemabuk, penjudi, dan pemain perempuan. Meski ia seorang pemberontak, sosoknya bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahwa hidup di dunia ini jangan terlampau percaya dengan apa yang dikatakan orang lain. Percaya pada hati nurani, jangan terlampau percaya pada orang lain, sebab belum tentu orang itu bisa mengajak ke jalan yang benar, tapi justru menjerumuskan kita untuk melakukan hal yang salah. Sehingga sebaiknya waspada dan teliti memberi kepercayaan pada orang lain. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemberontakan Andi Aziz adalah: pertama, mengklaim bahwa masalah keamanan di negara Indonesia Timur hanya tugas bagi kepasukan bekas NIL. Yang kedua, memprotes keikutsertaan pasukan APRIS dalam konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, melindungi keberadaan negara Indonesia Timur. Hal ini menjadi pendorong terjadinya pemberontakan bersenjata yang terjadi pada 5 April 1950 di bawah komando Andi Aziz. Andi Aziz sempat diangkat sebagai kapten oleh pemerintah dalam acara pelantikan penerimaan bekas tentara Kenil ke dalam APRIS pada 30 Maret 1950. Hasutan yang diterima Kapten Andi Aziz dari Mr. Dr. Sukmokil untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau INIT membuatnya memerintahkan pasukan untuk menyerang markas Panglima, teritorium, dan melucuti senjata TNI yang menjaga di daerah tersebut. Kapten Abdul Andi Aziz juga berupaya menghalangi pasukan TNI yang akan mendarat ke Makassar karena ia beranggapan bahwa Makassar menjadi tanggung jawab besar tentara Kendal. Setelah merasa kuat, pada tanggal 5 April 1950, ia menangkap dan menyandra Letnan Kolonel Moko Ginta. Lalu Andi Aziz membuat pernyataan yang ditujukan pada pemerintah pusat di Jakarta. Isi pernyataan Andi Aziz tersebut antara lain: yang pertama, NIT harus tetap dipertahankan agar tetap menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan tanggung jawab keselamatan daerah NIT diberikan pada pasukan NIL yang menjadi anggota APRIS, dan anggota lain yang bukan berasal dari NIL tidak perlu turut serta. Yang ketiga, meminta Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta tidak memberikan izin perubahan NIT dan membarukannya dengan negara RI.